Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Andika Pratama dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, yang kedua Pipit Putriani, dan yang ketiga Priska Kurniasari. Kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas mata perkuliahan Ekonomi Mikro dengan Bapak pengampu, Bapak yang Kepala. Baiklah, langsung saja untuk saya membacakan materi kami yang berjudul Pengertian Hukum dan Teori Permintaan. 1. Pengertian permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah raghbah fil al-syai. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional. Namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya. Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap muslim tersebut. Di saat darurat, seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram secukupnya. Selain itu, dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai uang banyak tidak diserta-merta diperbolehkan untuk membelanjakan uang untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran atau budget constraint belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batas lainnya harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahat. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Teori permintaan adalah teori menjelaskan tentang ciri hubungan antara permintaan dan harga. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Harga barang yang diminta, 2. Tingkat pendapatan masyarakat, 3. Jumlah penduduk, 4. Selera dan estimasi di masa yang akan datang, 5. Harga barang lain atau substitusi, 6. Intensitas kebutuhan, 7. Distribusi pendapatan. 2. Hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara harga dan permintaan. Berdasarkan hukum permintaan tersebut, dapat dipahami adanya hubungan antara permintaan dengan harga. Secara teori hukum, ini dijelaskan yaitu manakala pada suatu fase terhadap permintaan suatu produk yang relatif sangat banyak. 3. Teori permintaan. Teori permintaan adalah teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga merupakan pernyataan positif tersebut dikenal dengan teori permintaan. Dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai uang banyak tidak diserta-merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Permintaan dan penawaran merupakan perilaku konsumen dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan permintaan Al-Quran dan hadis. Kurva permintaan barang halal haram. Dalam hal pilihan yang dihadapi adalah barang halal dan dengan barang haram, maka solusi optimalnya atau corner solution, katakanlah seorang konsumen mempunyai pendapatan atau income yang dilambangkan dengan I
sebesar 1 juta per bulan dan menghadapi pilihan untuk mengkonsumsi barang halal yang dilambangkan dengan X dan barang haram Y. Katakanlah pula barang X atau XPX sama dengan 100.000 dan harga barang Y sama dengan 200.000. Titik A menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang X dan titik B menunjukkan konsumsi selanjutnya dialokasikan pada barang Y. Simulasi penurunan harga juga dilakukan dari 100.000 ke tingkat 50.000 dan 25.000. Kombinasi dari mulai harga barang 100.000, 50.000 dan 25.000. Untuk harga barang 100.000 yang A 1 juta, income 1 juta, PX halal 100.000, X PY haram 200.000, X sama dengan I per PX 10, Y sama dengan I per PY 0, XZ tensi 10. B. Income 1 juta, PX halal 100.000, PY haram 200.000, X sama dengan I per PX 0, Y sama dengan PY 5, XZ tensi 10. Untuk harga barang 50.000 yang A income 1 juta, PX 50.000, PY 200.000, X sama dengan I per PX 20, Y sama dengan I per PY 0, XZ tensi 20. B 1 juta, B income 1 juta, PX 50.000, PY 200.000, X sama dengan I per PX 0, X sama dengan I per PY 5, XZ tensi 20. PX 25.000. Kombinasi A income 1 juta, PX 25.000, PY 200.000, X sama dengan I per PX 40, Y sama dengan I per PY 0, XZ tensi 40. B income 1 juta, PX 25.000, PY 200.000, X sama dengan I per PX 0, Y sama dengan I per PY 5, XZ tensi 40. Berikut juga kurvanya. C. Pengaruh pajak dan zakat penjualan. 5 pengaruh pajak dalam bisnis. Yang pertama, mendorong perusahaan menjadi besar. Jika perusahaan terkena pajak, maka perusahaan dapat mengurus pembayaran ke perbankan. Inilah yang memudahkan bisnis kita untuk menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar. Yang kedua, pajak menentukan nilai akhir besar laba suatu perusahaan. Beban pajak yang langsung ditanggung oleh badan yang memperoleh atau menerima suatu penghasilan. Pajak yang dikenakan dianggap sebagai beban yang wajib dibayar dalam melaksanakan usaha. Dalam dunia bisnis, pengusaha lebih mengidentifikasikan pembayaran sebagai pajak beban. Dan yang ketiga, perusahaan melaksanakan perencanaan pajak dan manajemen pajak. Dalam dunia bisnis, manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan sebagai salah satu cara tetap memenuhi kewajiban pajak dengan baik, dan pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Manajemen pajak diawali dengan perencanaan pajak atau tax planning. Dan yang keempat, kurang bayar pajak cederai perusahaan. Apabila dalam seluruh usahanya perusahaan kurang membayar pajak dalam jumlah yang besar, maka akan berakibat buruk
dan mencederai reputasi perusahaan. Cara efektif mengantisipasi adalah dengan lebih berhati-hati menyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, pemborosan karena tidak kena pajak. Dapat dimungkinkan terjadi apabila suatu usaha tidak pernah dikenakan pajak, maka pelaku bisnis kurang memahami di mana letak efisien pengeluaran perusahaan. Nah, itulah sedikit ulasan singkat dari pengaruh pajak dalam bisnis. Dan satu lagi juga ada zakat penjualan. Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, koperasi, dan sebagainya. Hadis yang mendasari kewajiban menunaikan zakat adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang. Hadis riwayat Abu Daud. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dari makalah kami. Jika ada menurut kalian belum paham, tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.